Kapan guru itu tak ada? Nanti kalau udah sampai. Sebelum sampai maka kita pakai guru. Karena dikir ini dari guru, maka guru itu mesti dibawa kepada guru. Sampai Allah memutuskan. Fungsi guru itu kata Syaikhul Qadir Jailani seperti seorang ibu menyusui anak. Selama anak ini masih kecil dari bayi, ditetein terus. Dia mau belajar berdiri, didirikan, belajar berjalan, ditata, menyusun nanti lapar, disuapin. Itu fungsi guru. Selama murid itu belum bisa berjalan sendiri, makan sendiri, berjalan sendiri, ibarat anak bayi, maka ibu, guru itu begitu. Nanti kalau udah pandai, guru itu akan menyikir sendiri. Itu fungsinya, maka itu berpikir. Wa ahyi sunnati, menghidupkan sunnahku Rasulullah. Satu adalah mereka orang-orang yang menghilangkan kesulitan umatku. Yang kedua, mereka orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Kita ngumpul majelis zikir, anak berzikri, lebih-lebih majelis ilmu, maka itu adalah sunnah Rasulullah. Kita dulu di sini hanya 1 jam. Pertama zikir, yang kedua kita majelis ilmu. Majelis ilmu kita itu melebihi pahalanya 40 orang haji, 40 kali umroh, 40 kali haji, 40 kali umroh, 40 jihad fisabilillah. Jadi majelis ilmu belum zikir ya. Maka utama zikir. Maka saya bilang sama operator itu, operator penting, ikut saya terus. Setiap anak kita berzikir majelis ilmu, selama Allah kasih kesempatan, tidak apa-apa. Sekali kita duduk 1 jam majelis ilmu begini, maka pahalanya melebihi 40 kali perang jihad fisabilillah. Satu. Yang kedua, melebihi 40 kali orang haji. Kemudian 40 kali orang umrah. Berapa banyak? Kalau dia mana 3 itu saja. Perhitungannya besok. Jadi jangan minta di dunia. Kata Rasulullah saja mengatakan, "Kul as'alukum ajra illal mawaddata fil qurba." Rasulullah tak minta upah. Ya sama, kita jangan minta upah, upahnya nanti oleh Allah. Masalah nanti keluar ada yang masak-masak matang-matang, ada panas-panas makan, itu bonus namanya. Nah itu bonus. Yang ketiga orang yang berada di bawah naungan arsy Allah wa aksarus sholata alayya, dan orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasul. Jadi 3 nih. Kalau dalam hadis yang lain, keterangan yang lain, pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Kemudian pemuda yang senantiasa air matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Itu banyak orang-orang yang besok akan berada di bawah naungan arsy Allah. Maka semoga saja dengan salat yang kita baca tadi, Allah menggolongkan kita orang yang banyak baca sholawat, sehingga kita besok berada di bawah naungan arsy Allah. Amin. Wa fi risalatil Imam Abil Qasim Al-Qushairi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di dalam kitab risalah Imam Qushairi, kitab ini tebalnya segini Bapak-bapak. Jadi kalau orang belajar tasawuf, bicara tasawuf, mesti kitab ini salah satu yang harus dibaca. Kalau orang katanya ahli tasawuf tapi tak baca kitab ini, bohong. Karena paling tidak 10 kitab, 10 imam karangan imam yang mesti dibaca orang yang bicara tasawuf. Lah diantaranya ada karangan Imam Al-Qushairi, namanya Ar-Risalatul Qushairiyah. Beliau itu adalah mujtahid, adalah ahli tasawuf dan bermazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab tersebut disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Jadi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah itu ada sebuah keterangan riwayat yang diambil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas berkata begini, Allahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Inni qad ja'alta fika asyarata alafi sam'in hatta sami'ta kalami. Kata Allah, aku
menjadikan kepadamu 10.000 pendengaran hingga engkau bisa mendengar ucapanku. Jadi yang berkata-kata itu Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu dijuluki Kalimullah, Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Saat Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah, Allah jadikan dia 10.000, Allah beri 10.000 pendengaran hingga Nabi Musa itu mendengar ucapan Allah. Wa asyara ta'ala fi lisanin hatta ajabtani, dan aku jadikan 10.000 lisan di dalam dirimu hingga engkau bisa menjawab aku, kata Allah. Wa habbu ma taqulu ilayya wa aqrabuhu idza aksarta sholata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, lebih dicintainya sesuatu yang kau lakukan kepadaku dan lebih dekatnya itu sesuatu tersebut jika engkau memperbanyak baca sholawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan kita baca sholawat. Jadi kalau bicara dalam kitab mafahim yajibu an tusaqah, coba kita disebutkan begitu. Nabi Allah Adam, sholawatullah ala Adam, sholawatullah ala Adam, sholawatullah ala Adam. Disebutkan dalam riwayat hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Nabi Adam itu Allah terima taubatnya itu gara-gara berwasilah dengan Rasulullah, menyebut Rasulullah. Dikatakan Habib Zain itu pernah bercerita, mas kawinnya Nabi Adam menikahi ibu Siti Hawa, mas kawinnya adalah sholawat. Sholawat, mau tak kalau ibu punya anak mas kawinnya sholawat? Mau. Tadi sepakat alat sholat. Apalagi Bu? Kali-kali lah minta emas 1 gram gitu. Yang mampu, yang tak mampu jangan. Ingat Bu, nilai anak kita itu yang perempuan itu bukan pada wakasa. Di dalam hukum Islam nilai seorang perempuan itu adalah pada mahar misli, pada maharnya. Kalau dikasih mahar 10.000 harga anak itu, walaupun wakasanya 50 juta. Nah begitu. Yang besar-besar minta wakasa karena nikah berdua. Jadi kalau itu yang laki-laki dan laki-laki nanti kalau nikah mas kawinnya jangan dikit-dikit lah, paling tak emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, atau duit 500 paling tak 1 juta, kan dikit.